Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Asatidzah dan para ayah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan Kutaib ya, kitab yang tipis, namun tidak berarti dengan tipisnya kitab ini nilainya juga tipis ya. Tapi sangat berarti sekali bagi kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat. Karena bila salah kita bermuamalah dengan manusia, bisa jadi kita menjadi manusia yang bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia masih bisa berusaha untuk cari modal. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, gimana mau kembali ke dunia? Dan tampak sekali bahwa kesuksesan seseorang di akhirat itu salah satu di antaranya adalah bagaimana dia ini memiliki akhlak, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Lebih khusus lagi karena kita ini kalau di dalam rumah ya berarti mesti sering bertemu sama istri ya. Siapa orang yang sering kita temui, biasanya itu yang sering kita lukai. Dan siapa yang sering bertemu dengan orang tuanya, ya kan, sudah sepuh gitu kan, itu pasti banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dia itu tidak ingin melakukannya, tapi karena ini orang tua ya, dan perintahnya juga nggak menyalahi syariat ya, tapi itu memberatkan dirinya sebenarnya ya, tapi itu menjadikan sesuatu yang sangat membahagiakan karena dia menemui pintu surga ya kan. Masuk pintu surga dihindari kan nggak mungkin. Bagi laki-laki kita ini semua adalah anak yang wajib untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ini menjadi ujian ya kan. Antum segede ini kalau orang tua antum masih hidup itu mestinya sudah sepuh ya kan. Pasti ada hal-hal yang ini berat tapi ini orang tua harus lakukan. Itu kalau sama orang tua. Kalau ternyata ya kita sering harusnya ya, dua-duanya ini kita lakukan karena ini kewajiban. Insya Allah pada tema kali ini judulnya adalah sikap pertengahan ya, jadi kewajiban itu harus kita lakukan semua. Baik kewajiban untuk birrul walidain ya, melakukan kewajiban melakukan memenuhi haknya orang tua ya. Juga di sisi yang lain kita punya istri dan keluarga yang kita juga harus menunaikan kewajiban tersebut. Mereka keluarga punya hak atas diri kita, maka tunaikan hak tersebut. Jangan sampai kemudian ditabrakkan antara hak yang satu dengan hak yang lain ya. Baik. Di kitab yang berbahasa Arab kita akan mulai di halaman yang ke-75, yaitu aslun fil iqtisad. Kalau di terjemahan itu diterjemahkan sederhana, tapi sepertinya nggak tepat. Yang tepat adalah sikap pertengahan. Jadi sikap pertengahan itu ada asalnya di dalam Islam ya. Bahkan pertengahan merupakan solusi dari setiap hal ya. Karena Nabi kita yang mulia alaihissalam itu bersabda khairul umur awsatuha.
sebaik-baik perkara itu yang tengah, pertengahan. Maka pembahasannya tidak hanya pada bab akidah biasanya kalau pertengahan itu. Kalau nanti kita baca Al-Fatihah kan umat Islam itu umatan yang wasatan, nggak seperti Yahudi, nggak seperti Nasrani. Tapi tidak kemudian berhenti di masalah pembahasan akidah yang pertengahan itu. Juga ternyata pada hubungan suami istri itu kita juga harus memiliki sikap yang tengah, sehingga pertengahan adalah solusi kehidupan berumah tangga. Nah, ini kuat lagi. Jadi kalau antum punya masalah, solusinya apa? Nggak cuma jima. Siap. Solusinya sikap pertengahan. Ya. Nanti kita lanjut jimanya nanti. Bukankah kita ini di dalam Al-Quran disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ummatan wasatan, ya kan? Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi umat wasatan itu tafsirnya itu adalah umat yang adil. Umat yang adil dalam menukil agama ini, ya kan? Agama ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian umat Nabi Muhammad itu adil, menukil, menyampaikan agama ini kepada generasi selanjutnya. Adil, nggak dirubah-rubah, nggak ditambah, nggak dikurang. Ya. Beda sama orang Nasrani dan Yahudi kan ya. Kitabnya dirubah, tambah, kurang. Ya. Tutup-tutupi, sembunyikan. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang adil dalam menukil agama ini. Bahkan keadilannya terdapat juga dalam syariat dan hukum-hukumnya. Adil. Ya. Adil, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Bahkan juga secara tasawur, pola pikir, cara pandang, bahkan perkataan, perbuatan, umat Nabi Muhammad ini adalah memiliki tasawur, perkataan, perbuatan yang adil. Sehingga tidak mendolimi dan tidak bohong, tidak dusta. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa umatan wasatan itu adalah khiyaru ummah. Khiyar itu juga maknanya juga memiliki keutamaan. Jadi umatan wasatan itu umat yang memiliki keutamaan dibanding umat yang lain. Ya, contohnya apa? Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir datang tapi duluan masuk surga. Ya. Keutamaan itu juga ketika umat ini memegang din ini tadi itu adalah yang paling utama. Kenapa? Karena memang memposisikan pada tempatnya. Ya. Dalam kaitannya Nabi. Kalau Yahudi bunuh Nabi. Kalau Nasrani nyembah Nabi. Kalau umat Islam pertengahan. Ya kan? Enggak bunuh Nabi tapi muliakan Nabi, tapi juga tidak sampai seperti Nasrani menuhankan Nabi, ya. Sehingga umat Islam itu ya enggak ekstrim, terlalu hulu, berlebih-lebihan, juga enggak kelewatan untuk bermudah-mudahan. Ya, pertengahan. Itu kalau kita kaitannya penjelasannya agama ya. Itu seperti itu umat Islam itu wasatan. Maka nanti kita kalau dalam rumah tangga itu juga harus jadi umat yang wasatan gitu. Yang adil. Menjadi orang yang utama bagi istri kita misalnya. Dan bahkan kalau tadi ayatnya litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi. Kalau di pengadilan ya, ini yang benar ya, bahwa orang kok dijadikan saksi, maka dia ini adalah orang yang apa? Orang yang adil dan jujur. Perkataannya diterima. Oh, ini saksinya. Kemudian dia menyampaikan. Jadi kalimatnya diterima. Umat Islam, umat yang nanti menjadi saksi bagi umat yang lain, itu karena apa? Karena dia adil dan jujur. Diterima perkataannya. Maka kita di dalam rumah tangga, itu juga harus demikian. Ya. Kalau tadi pembahasan sebelumnya tadi kan, sebelumnya kita membahas jima ya kan, maka ya harus pertengahan ya kan.
Jangan terlalu sering. Bahkan sering banget itu kan ya nggak bagus. Nggak bagus untuk antum. Laki-laki karena nanti ada sisi yang lain. Ternyata puasa terus itu juga nggak bagus loh untuk kesehatan gitu ya. Untuk umat Muhammad ya. Baca Al-Quran sehari khatam 30 juz itu juga nggak baik. Maksudnya ini kita mau, oh ya yang begitu itu juga nggak baik. Nanti kenapa nggak baiknya? Ada contohnya. Tapi yang ini nggak tahu, nggak ada di sahabat. Kok jima terus itu juga nggak baik. Lah apalagi kalau antum juga ternyata punya istri nggak pernah disentuh, kan eman ya nikah, karena ada kisah itu. Kok ya di Al-Fatih itu saya dengarnya, nggak di luar Al-Fatih, nggak disentuh, udah nikah berapa tahun Ustaz ini lupa saya. Saking lamanya beliau yang mendengar saya bertahun-tahun, tapi nggak sampai puluhan. Ya akhirnya pisah kan ya. Bisa. Kok bisa ya nikah nggak disentuh? Kok bisa? Berarti kan ini kan terlalu bermudah-mudahan. Kalau tadi yang pertama ekstrim jima, terus saben ketemu jima, baru ketemu lagi jima. Sehari berapa kali? Pak Ginta ada nggak? Belum hadir. Jadi yang terlalu sering juga nggak bagus, tapi sangat maksudnya tidak pernah, ya itu nggak bagus. Atau sangat jarang lah ya. Sangat jarang itu juga nggak bagus. Itu komunikasinya pasti buruk. Dan komunikasi kalau buruk pasti keluarga itu punya masalah. Ya. Makanya perlu berkomunikasi tadi sama pasangan. Ya. Sebenarnya kamu itu butuhnya berapa hari sekali sih? Gitu loh. Gak apa-apa, lah antum malu. Malu itu baik, gak apa-apa. Karena Rasul bilang bahwa al-haya itu khairukul, maksudnya semuanya baik malu itu. Ya. Antum kalau malu bertanya ya enggak apa-apa. Nah, malu-malu jangan. Ya caranya gimana lah kalau pengen tanya begitu kan. Kau WA. Jangan komunikasi itu jangan WA. Enggak enak. Komunikasi itu langsung. Ya, itu menyelesaikan banyak masalah. WA itu malah kadang bikin rumit. Sudah jauh semakin menjauh, sudah dekat WA-an juga kan. Gimana? Ya. Jadi perlu kita bicarakan. Kita laki-laki ini, antum pribadi masing-masing pasti beda antara satu dengan yang lain. Nggak mungkin sama. Nggak entah karena pola hidupnya, pola makannya sejak kecil dibiasakan bagaimana, atau waktu dewasa salah pergaulan. Kita semua beda-beda ya. Jadi kemampuan masing-masing itu berbeda. Ya tadi latihannya juga beda, olahraganya beda, beda kemampuan dalam rancangnya kan gitu ya. Begitu pula istri. Ya, begitu pula istri. Maka kalau ketemu yang seneng sering dengan seneng sering, klop, ya kan? Rumah tangga lancar-lancar saja kan ya, lancar jaya. Ketemu yang dingin dengan dingin juga klop. Ya, nggak sering-sering kan gitu. Anyep, nyemek loh kok anyep. Nggak anyep om. Yang penting pernah ketemu kan gitu. Entah sebulan sekali atau sepekan sekali gitu ya. 3 bulan sekali. Mungkin tadi karena karakternya dingin. Yang nggak pas kan ketemu sebaliknya ya. Yang laki-laki ketemunya apa? Nafsunya wah luar biasa. Apa? Ngomongnya Masya Allah atau Subhanallah. Yang perempuan malah justru dingin. Sebenarnya hal ini bisa diketahui sejak awal sih. Yaitu ketika dikhitan. Jadi wanita itu kan dikhitan. Itu untuk kemuliaan. Hukumnya tidak wajib. Tapi kalau laki-laki, hukumnya wajib. Pada wanita, ini masalah khitan, agak tabu sedikit gitu ya. Antum kan lanang kabeh.
ada namanya apa? Klitoris ya. Nah ya, itu wanita itu ketika lahir itu beda-beda. Ada yang menonjol, ada yang sedang, ada yang tidak. Itu. Nah itu kalau bidannya atau yang khitan wanita itu nggak pinter, itu habis itu. Makanya dingin banget gara-gara sudah pendek kok dikhitan. Maksudnya ya tetap khitan, cuman caranya kata dulu yang pernah saya mendengar dari beliau itu, ini seorang bidan perempuan, itu cuman dilukai aja gitu. Kayak di atau namanya apa ya? Nah, nggak sampai pokoknya cuman di set gitu dilukain aja katanya. Karena ini ternyata termasuk jenis wanita yang dia ini tidak menonjol gitu. Sehingga nafsunya itu nggak begitu meluap-luap gitu. Tapi kok wanita kok menonjol banget gitu ya, kok nggak dikhitan, ya wis. Antum kalau termasuk yang dingin, nah kelepek-kelepek. Gitu kan ya. Nah ini perlu dibicarakan, maksudnya yang seperti ini tuh bukan suatu hal yang, nah gimana kita diciptakan Allah dengan masing-masing gitu ya. Ya utarakan gitu. Wah terus gimana ya namanya kita ini dalam Islam ya. Islam itu pasti ada solusinya kan gitu, pasti. Ya. Namanya tadi Islam itu kan agama pertengahan kan ya. Umatan wasaton, umatnya umat pertengahan. Pasti ajarannya baik. Kalau pemeluknya menemui masalah, pasti solusinya juga tetap baik. Nggak mungkin enggak gitu. Nah, solusinya gimana? Nah, tergantung curhatan antum. Baik, jadi ini perlu dibicarakan ya. Supaya kita bisa seirama. Ya bisa tadi kita merasa batin kita selesai ya. Kemarin kan ya, kalau ternyata tamam, sempurna jimaknya, maka tenang jiwanya. Tapi kalau enggak tamam, wah bahaya ini. Banyak yang gundah gulana gitu. Ya, intinya kalau kita punya masalah sama istri, bahkan dalam masalah ini, fa in tanaza'tum farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Caranya gimana nanti? Cari dalam hukum Islam. Ini seperti apa? Taib. Ya. Umatan wasaton. Islam itu wasaton. Kalau tidak seperti Nasrani yang jadi rahib. Blas sama sekali orang nikah ya kan. Rahib-rahib itu nikah enggak? Enggak kan? Cari ini kan gitu. Ternyata di bawah gerejanya enggak ngerti. Gitu. Kalau ada pesta seks atau apa nggak ngerti kan ya. Tapi yang jelas ma'ruf ya di dunia kenasranian itu kalau pendeta nggak nikah ya kan. Islam nggak mengajarkan begitu. Itu terlalu berlebih-lebihan lah. Sok suci. Oh, manusia punya hasrat kok. Itu nggak tahu yang nggak punya hasrat siapa ya. Contoh siapa? Ini Nasrani ya berlebih-lebihan. Nggak ketemu wanita sama sekali gitu ya. Tapi Yahudi juga berlebih-lebihan. Makanya mereka masuk lewat jalan belakang kan ya. Boleh-boleh saja bagi Yahudi, ya kan? Tapi kalau Islam itu pertengahan. Ya. Jalannya ya lewat depan. Nggak boleh lewat, maksudnya dimasukkan kan gitu ya. Antum sudah paham. Maka Islam ini luar biasa. Kalaupun tadi terjadi suatu perbedaan antara satu dengan yang lain, itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dengan jalan-jalan yang syar'i. Aslun fil iqtisad ya, pertengahan. Nah, ini contoh yang diberikan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi dalam masalah pertengahan itu adalah sebuah hadis ya. Dan ini adalah sahabat contohnya. Sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Jadi Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman Al-Farisi, Abu Darda itu Al-Ansori ya. Abu Darda
Baik, ini dipersaudarakan ya, dua sahabat mulia ini. Ya. Kisahnya adalah Fazara Salman Abu Darda fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Jadi Salman Al-Farisi itu mengunjungi saudaranya. Ya kan sudah dipersaudarakan sama Nabi ya. Mengunjungi rumahnya, suatu hari mengunjungi rumahnya Abu Darda. Ya. Maka kemudian ditemui istrinya, ya, suaminya nggak ada. Baik. Maka ketika masuk menemui Ummu Darda dan memperhatikan Ummu Darda itu mutabadzilah. Ya. Mutabadzilah itu pakai baju pembantu. Dan baju itu biasa dipakai untuk bersih-bersih rumah, merapikan rumah gitu ya. Faqala laha ma sya'nuki. Keadaanmu kok seperti itu, kenapa kan gitu ya. Ma sya'nuki. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu seorang sahabat yang enggak butuh dunia. Ya, ini kan kalimat kiasan maksudnya. Ya kan enggak malu lah ya, malu wanita kok ngomong ya Abu Darda itu nggak butuh saya, nggak butuh dunia, ngomongnya nggak butuh dunia itu nggak butuh saya, gitu ya. Faja'a Abu Darda, ya, maka ketika dalam penantian itu ternyata Abu Darda pulang, fasona alahu ta'aman, maka beliau buat makanan. Fasona'a yang buat Abu Darda ini, enggak fasona'at, fasona'a huwa. Abu Darda yang bikin makanan nih. Mungkin istrinya wes capek banget gitu ya. Wes dalam keadaan tadi baju pembantu istilahnya yang dipakai, mutabadzilah itu. Faqala lahu kul, maka setelah dihidangkan oleh Abu Darda, mempersilahkan saudaranya Salman Al-Farisi untuk makan. Makanlah. Qala, kemudian ketika menyuguhkan makanan itu sambil berkata fa ini shaim. Nah, ini juga jawaban untuk yang kemarin. Gimana kalau puasa terus diajak buka? Tapi kan keadaannya nggak seperti ini ya. Jadi Abu Darda itu pokoknya kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Fa ini shaimun. Makanlah karena aku ini sedang puasa. Kemudian saudaranya Salman ini berkata, ma'ana bi'akul hatta ta'kul. Saya tidak mau makan sampai kamu makan. Qala fa'akala. Maka kemudian Abu Darda ikut makan. Berarti apa? Membatalkan puasa. Ya. Berarti ini boleh. Ya. Falam maka anal lail, maka ketika hari menjelang malam, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala itu mabit di rumah Abu Darda. Ya. Maka ketika malam, sudah malam tidur ya. Sudah tidur maka Abu Darda ini bangun pengen sholat malam. Terus kemudian diperintahkan oleh Salman, tidur aja kamu, jangan mau sholat kan, tidur. Suruh tidur. Fanam, maka beliau tidur. Tapi kemudian summa dhahaba yakum. Tidur, bangun lagi, suruh tidur lagi. Tidur. Kemudian ketika datang akhir malam yang sepertiga, maka kemudian kumil'an. Sekarang kamu bangun, kalau mau sholat, sholat. Fasolaya. Tapi ternyata beliau berdua sholat bersama. Fasolaya. Faqala lahu Salman. Kemudian setelah selesai, inna li rabbika alaika hak. Sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak. Ya kan, untuk diibadahi. Tidak disekutukan. Wali nafsika alaika hak. Dan badanmu itu juga memiliki hak untuk dipenuhi haknya. Wali ahlika alaika haqqan, dan keluargamu, istri-istri dan anak-anakmu itu juga memiliki hak yang kamu harus menunaikan hak itu. Dalam riwayat yang lain disebut dan tamumu juga punya hak. Fa'a'ta kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap hak itu haknya.
Nah, kan seharian dikunjungi saudaranya, ya, Masya Allah memberikan nasihat, gitu ya. Setelah selesai Abu Darda besoknya itu datang ke Rasulullah, kemudian mengkabarkan apa yang terjadi, ya. Maksudnya kan ya ngeluh kan ini ya, kayak tadi, saya ini puasa ya Rasul, tapi malah Salman ini suruh makan saya, akhirnya saya makan gitu, terus dinasihati begini dan begitu. Rasul nggak mengatakan apa-apa kepada Abu Darda kecuali sodaqah Salman. Salman bener, kamu yang salah. Begitu kan ya artinya. Tapi nggak dikatakan kamu yang salah, nggak. Sodaqah Salman. Jadi Salman yang bener. Ya. Jadi ini sebuah hadis yang menunjukkan bahwa seseorang itu jangan memberat-beratkan dirinya dengan puasa dan qiyamul lail. Wah, ini seneng banget nih kita denger ini ya. Saban iki ya nek kon poso ya alamak gitu ya. Poso. Apalagi qiyamul lail. Allahu Akbar gitu ya. Biasanya kita itu kalau siang sulit taat, malam keleleran, sulit untuk bangun gitu. Tapi kalau siang sudah berusaha taat, biasanya malam dimudahkan oleh Allah untuk taat gitu. Nah, kalau siang maksiat, sulit banget malam qiyamul lail. Wa inna ma yusalli wa yakum ala wajhi yahsulu bihi al khair. Jadi kalau kita itu betul mau puasa, mau sholat malam, itu lakukan. Tapi lakukanlah dengan sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Maksudnya kebaikan ini adalah pertama ya, wa yazulu bihi ta'ab wal masyaqqah wal ana. Ketika kita sregep beribadah itu harusnya hilang pada diri kita itu kecapean, kepayahan, dan anak itu kesulitan lah ya. Hilang dari kita. Harusnya kalau kita ibadah itu kita harus terhindar dari hal-hal ini. Capek, ya, sangat gitu ya, capek sangat, kepayahan gitu ya. Sampai kan sholat malam ngantuk kasih tali terus supaya kalau ngantuk nggak jatuh bisa. Itu kan nggak kita banget kan gitu ya. Itu sahabiah. Nah, ya kan. Kita belum sampai begitu, tapi ini contohnya begitu, kita bacakan dulu kan ya. Jadi jangan sampai kemudian ibadah itu membuat diri kita malah tadi kepayahan, kecapean, ya. Bahkan nanti akan menimbulkan kebosanan biasanya. Ya. Dan wayahsulu bihil khair tadi itu adalah ketika menghasilkan kebaikan itu tidak kemudian mendolimi yang lain gitu. Semalaman sholat malam padahal istrinya pengen kan gitu. Atau kebalikannya, istrinya baca Al-Quran terus padahal suaminya pengen. Nah, lagi-lagi ini kayaknya juga contohnya nggak kita banget gitu ya. Kayak suaminya ini capek kerja tidur ngorok dibangunin nggak bisa bangun-bangun padahal istrinya pengen. Atau gantian, saking capeknya istri di rumah ini kan ngurusi anak, ngurusi rumah, ngurusi masak, ngurusi macam-macam, pompa rusak dia ngurusi gitu ya. Astagfirullah. Barang suaminya datang pengen dibangunin sulit banget, ngoroknya kenceng. Jadi jangan seperti ini. Beribadah sangat puncak tapi ternyata mendolimi hak yang lain. Ya. Dan hal-hal yang mustahab ini, ya, puasa sunnah ya dan qiyamul lail meskipun sunnah tapi kan ini muakkad ya, apalagi kalau di Sya'ban kan ya. Puasa Rasul banyak puasa kan, berarti ditekankan sekali kan kayaknya ini. Tapi ini hati-hati kalau sampai membuat kita bosan ya. Dan tidak bisa melakukan, tidak bisa menunaikan hak yang lain ya, hak yang lain gitu ya. Hak istri dan anak misalnya.
Dan ini juga hadis ini faedahnya Masya Allah ya. Wa fihi masru'iyatu tazayyunil mar'ati li zawjiha. Ya. Yang tadi dilihat kok pakai pakaian pembantu istilahnya. Dan ini nanti pertanyaannya kan mungkin muncul ya. Kenapa ini? Nanti kita soalnya ada hadis yang sepertinya bertentangan. Saya sampaikan di sini supaya nggak ada pertanyaan sekalian. Saat itu mungkin belum turun ayat hijab. Ya, jadi kayak pembantu itu ya pakaian pembantu itu dulu kalau budak itu kelihatan auratnya. Maksudnya bagian kepalanya kelihatan. Maka kalau ke khala itu orang ada wanita kok mau buang hajat kok dia nggak menutup rambutnya itu berarti budak. Kalau menutup rambutnya berarti dia orang merdeka. Maksudnya bukan budak. Itu sejak zaman jahiliyah begitu. Gitu. Jadi ini pakai seperti pakaian budak untuk ya tadi maksudnya ini berarti belum turun hijab. Terus belum turun ya tadi ayat, kalau belum turun ayat hijab berarti boleh melihat tuh. Dan bahkan dalam satu rumah tadi ya suaminya nggak ada, terus ada orang lain ajnabi bukan mahram datang, itu belum ada hukumnya gitu ya, supaya nanti nggak ditanya itu gitu. Ini contohnya ya kan, jauh kayaknya kita ini dari sahabat tersebut. Maksudnya kita laki-laki puasa setiap hari, siangnya sholat malam, nggak butuh wanita gitu. Ada tamu memuliakan, Masya Allah iso masak barang gitu ya, padahal puasa, luar biasa. Tapi ternyata itu nggak dibenarkan oleh Rasul. Yang dibenarkan malah Salman Al-Farisi. Maksudnya ketika bangun di awal malam suruh tidur lagi itu kan, itu ya bisa bersengkrama dengan istri-istri dan anak-anaknya misalnya, bisa memenuhi hak mereka dalam sisi tarbiyah pendidikan misalnya, atau bahkan tadi dalam masalah batin gitu kan ya. Anak-anak ditidurin dulu kan ya. Diajak main, kesel tidur, nah, habis itu main sama istrinya, kesel tidur juga kan ya. Tidur alhamdulillah bisa bangun malam. Kok bisa sholat malam? Wah, jos. Malamnya semua pahala. Didik anak ya kan, bersama istri, sholat malam. Semua haknya dapat nih. Hak anak diberikan, ya hak istri diberikan, hak Allah diberikan diibadai. Luar biasa kan ya. Luar biasa. Malam itu dibagi, malam pertama, maksudnya sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga itu ya ada, kalau kita bisa menunaikan luar biasa bagus sekali. Ada hak-hak, bahkan mungkin bisa jadi kita perlu ke rumah orang tua kita dulu misalnya, untuk paling rak mijeti sedelok itu kan. Orang tua itu kalau kita datang agak sakit, kita pegang langsung sembuh biasanya. Oh ternyata aku ini gur pengen buat demek nang gitu. Ini berarti wis kangen banget nih karo anaknya. Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini hadisnya sebenarnya panjang, dulu pernah kita sampaikan, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr ini radhiyallahu ta'ala anhuma dinikahkan oleh bapaknya Amr bin As. Ya, dulu udah pernah kan? Udah dinikahkan, terus kemudian pernikahan berlangsung. Ternyata seorang bapak, dan ini kita ini masih memiliki tanggung jawab untuk ngecek anaknya yang sudah nikah. Makanya Amr bin As mendatangi rumah Abdullah bin Amr bin As. Tapi Abdullah bin Amr nggak di rumah, ketemu sama menantunya, istrinya. Maka kemudian ditanya, ya fasa'alaha an ba'liha, bertanya tentang bagaimana suamimu. Nah itu adalah anakku kan ya, maksudnya bagaimana suamimu Abdullah itu gitu. Maka kemudian dijawabnya dengan jawaban yang luar biasa, karena ini sahabiah ya kan, tidak menjelek-jelekkan suaminya. Ni'mar rajul min rajulin, cuman itu pertama, pujian dulu maksudnya, berarti Masya Allah dipuji. Ini sahabat, ini laki-laki yang luar biasa, utama gitu ya. Tapi kemudian lam ya ta'lana firashan, tapi sejak nikah tidak pernah gelar kasur.
maksudnya aku nggak pernah digelari kasur, ya turu dewe mungkin ya. Aku nggak pernah digelari kasur bersama dia. Walam yufattis lana kanafan, dan beliau tidak pernah mengulurkan satir. Jadi rumah-rumah bukaan gitu terus piye? Kan yang istri nggak nyaman kan ya, harus ada satirnya, ada tutupnya dan sebagainya. Mundu ataina. Ya. Sejak kamu mendatangi kami, sejak nikah sampai kamu mendatangi kami, beliau itu tidak pernah gelar kasur untuk saya dan tidak pernah nutupkan satir. Nggak panjang-panjang pulang. Tapi nggak marah. Abu Bakar marah ya kalau anaknya gini ya enggak. Fala matala dzalika alaihi dzakara Nabi. Maka kemudian beliau Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu itu mendatangi Nabi dan kemudian mengkisahkan kisah ini. Kemudian Al-Khinibi. Maksudnya kemudian Amr bin As diperintahkan Rasul, temukan aku dengan Abdullah bin Amr bin As. Maka kemudian ditanya oleh Rasul, dan pertanyaannya kan luar biasa ini kan. Pokoknya ibadahnya puncak, sholatnya, tilawahnya, wah mengerikan. Kita nggak bayangkan, Masya Allah ya, sahabat itu luar biasa. Sampai dilarang, kamu kalau puasa itu buat 3 hari saja sebulan. Nah kalau kita kan senang biar. Kamu itu kalau khatam Quran jangan setiap hari, 30 hari saja sekali. Nah kan senang banget kita. Senang dia 30 hari sekali aja sedih. Isopora. Ya, kita baca ini kayak dongeng. Padahal ini kisah loh ya. Ini kisah. Ini benar terjadi. Ada orang mulia, sahabat. Dan nggak mustahil sebenarnya kita bisa melakukannya. Memang kita perlu tirakat. Puasa setiap hari, khatam setiap hari, wah itu berat. Ya begitu itu ditawar terus sama Abdullah bin Amr bin As. Saya masih mampu ya Rasul. Mbok jangan 3 hari, cuma puasa 3 hari sebulan. Mbok jangan 30 hari sekali khatam. Tapi kemudian nanti beliau menyampaikan, wah kenapa dulu saya nggak ngambil rukhsah ini ya? Kalau saya ambil mestinya saya ketika tua ini masih kuat. Ya, jadi ternyata al-iqtisad fi ba'dil ibadat ini bagus sekali. Liyatabaqqa ba'dul quwwah li ghairiha. Kita itu harus pertengahan juga dalam beribadah. Tapi ini kan kita ngomongin sama nek sahabat diminta pertengahan kan nyata ya. Ini tuh kayak kita malah kita ini kurang ibadah. Saya ini salah ngomong ini kalau sama antum semua. Jangan-jangan saya juga. Wah, ini saya husnuzon sama antum semua ya. Saya pokoknya antum sekalian kalau beribadah itu mbok pertengahan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan untuk melakukan hak yang lain. Belum pernah masih ke sini. Kanan apa kiri Pak? Kiri berat. Kita. Salah. Nyangel ini. Mungkin kita perlu berusaha untuk beribadah dulu gitu ya. Terus kemudian kita rasakan ternyata ya berat ya beribadah terus kepada Allah itu, karena Allah nggak bosan diibadahi, tapi kita yang bosan beribadah kepada Allah kalau terus begitu. Ya memang betul kan anjuran Rasul kepada Hanzalah itu kan ya. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Ya kamu kalau sini serius, fokus gitu ya. Masya Allah hatimu khusyuk. Ya kamu sama keluargamu ya jangan begitu. Jangan ingatnya surga dan neraka, nanti kamu tidak bisa menikmati istrimu, nggak bisa bercanda dengan anak-anakmu. Ini nggak boleh bercanda kita ini di dunia sebentar aja bercanda gitu. Tapi sekali lagi dia bukan contoh kita gitu ya. Jangan-jangan kita ini terlalu sering bercanda sama istri dan anak-anak dan kurang ibadahnya. Atau tadi kita ini jarang puasa, jarang qiyamul lail, malah seringnya sama istri gitu ya. Bawa pertengahan, nah gitu mungkin ya. Pas, bawa pertengahan gitu ini. Ya. Makanya di sini taqdimul wajib min haqqil ahli ala tatawwu' bis-shaum wal qiyam. Nah, ternyata ada yang harus didahulukan. Istri punya hak kan, dan itu kewajiban bagi kita kan.
ternyata sholat dan puasa itu hukumnya apa? Sunnah. Bahkan berarti ketemu istri itu lebih wajib sebenarnya daripada sering puasa, maksudnya gitu. Daripada sering sholat malam. Ketemu istri itu lebih mulia, maksudnya lebih afdol, lebih utama, karena itu wajib. Kalau istri pas butuh banget itu kan wajib. Kalau pas nggak butuh banget ya itu berarti mustahab gitu. Ya, maksudnya nggak wajib kan. Maksudnya wajib untuk menggauli itu bahayanya kalau nggak antum gauli nanti cari yang lain kan bahaya. Alhamdulillah min dzalik. Rusaknya istri mungkin gara-gara siapa? Gara-gara nggak antum temui kan gitu. Atau sebaliknya. Ya. Bapak-bapak kok parah. Gara-gara istri nggak mau ditemui gitu ya. Ya, masalah. Ya. Nah ini berarti pertengahan ya. Mari kita ini janganlah buruk hubungan kita dengan Allah. Ya kita jangan buruk pula hubungan kita dengan manusia. Yang parah sudah buruk hubungannya dengan Allah, nggak beribadah, buruk pula berhubungan dengan istrinya. Ya. Dan jangan ya baik sekali hubungan dengan istri, tapi buruk hubungannya dengan Allah. Enggak, ya pertengahan. Yang buruk, ya ini yang contoh buruk sepanjang zaman kan Abu Jahal. Sama Allah buruk sekali hubungannya karena musyrik. Tapi sama istrinya mesra sekali. Mesranya dari dunia sampai neraka. Abu Jahal. Itu bener, mesra banget mereka berdua itu. Mengganggu Rasul di dunia itu mereka bekerja sama. Ya, mesra banget. Tapi di neraka ya mesra, bakar-bakaran. Istrinya bakar suaminya. Mesra banget itu ya. Nah ini kalau itu ekstrim contohnya Abu Lahab ya, Abu Lahab. Kalau yang sangat ibadahnya kan contohnya sahabat, tapi kan nggak semua. Ini contohnya yang diberikan dua kan ya, Abdullah bin Amr bin As ya, dengan siapa? Abu Darda. Ya. Maka pertengahan itu kata kuncinya, supaya apa? Tenaga kita tidak habis hanya melakukan satu kewajiban dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi ini kata kuncinya pertengahan. Tapi kita masing-masing muhasabah ya. Kita ini pertengahannya di mana? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya pertengahan. Saya lanjut ke husnudzan. Ini saya agak tidak urutkan sesuai dengan urutan buku ini supaya saya lebih mudah memahaminya. Semoga Anda juga mudah memahami seperti saya. Jadi husnudzan, pembahasan berikutnya sebagai seorang suami itu kita ini harus berbaik sangka kepada istri. Namun harus tetap waspada dan hati-hati terhadap mereka. Wah, berarti ini pertengahan kan ya? Kita husnudzon, pol-pole husnudzon, tapi kita juga harus apa? Hati-hati dan waspada. Ya. Ayat yang disampaikan dan kalau di Arab ini kitab Arabnya halaman 78. Surat An-Nur ayat yang ke-12. Jadi ini ayat yang memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berhusnudzon kepada mukminah misalnya. Allah Ta'ala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi ini kisah tentang hadisul ifk yang terjadi oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dituduh melakukan tindak yang tidak senonoh ya, oleh orang munafik. Terus kemudian ketika berita itu tersebar, maka inilah perintah Allah kepada orang-orang mukmin. Ya ini ketika orang mukmin mendengar ucapan para pendusta itu, munafik yang menebar berita bohong itu, hendaknya mereka ngukur kepada dirinya sendiri. Ya. Kira-kira mungkin nggak itu terjadi pada diri saya? Yang dituduhkan Bunda Aisyah itu, kira-kira para sahabiah itu disuruh ngukur.
kira-kira kalau aku itu terjadi begitu enggak ya? Kalau ternyata dia mengatakan, oh enggak maulah aku masuk gelem karo itu fulan, enggak maulah. Apa melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti itu, enggak maulah saya. Maka seharusnya mereka mengatakan yang mustahil ini Bunda Aisyah melakukan itu. Wong saya aja enggak mau, masuk Bunda Aisyah loh, ini kan istri Rasul. Ya. Makanya ketika terjadi dialog antara Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya, ya, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari itu bertanya kepada istrinya, kamu mendengar apa yang sudah tersebar berita tentang Bunda Aisyah? Iya, aku sudah mendengarnya. Ya. Terus kira-kira gimana menurutmu? Kira-kira beliau melakukan nggak ya? Gitu ya. Kalau kemudian Ummu Ayyub ya, itu mengatakan demi Allah itu tidak mungkin. Kalau untuk diriku aku nggak mungkin melakukan itu. Ya kan, langsung berarti ini kan koreksinya diri sendiri. Itu ada berita begitu. Menurutmu gimana? Oh kalau aku ini nggak mau aku melakukan seperti itu. Boleh. Lah Bunda Aisyah itu lebih suci dan lebih mulia dari kamu. Berarti semua berita itu berita bohong. Abu Ayyub langsung begitu. Semua berita itu adalah berita yang bohong dan itu tuduhan yang batil. Maka ini adalah persangkaan yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin untuk kemudian memiliki husnudzon, persangkaan yang baik kepada mukminah yang lain. Kalau ada, itu bukan istrinya kan ya, tapi kan kalau ini kisahnya ibu kita ya, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti ini kalau turunnya ke kita semua ya siapa saja yang muslimah baik, terkenal baik gitu, kok dituduh sesuatu, maka singkirkan persangkaan buruk itu kepada beliau dan katakan bahwa itu kedustaan, kebohongan gitu. Makanya nanti kalau dalam surat ini selanjutnya harusnya siapa yang berani nyebar, sebelum nyebar datangkan 4 saksi dulu. Kalau habis itu bolehlah silakan 4 saksi. Itu kalau dalam fikih detail loh. 4 saksi ini harus melihat. Nggak boleh satu saksi melihat, yang ketiga itu nggak melihat. Cuman dia tahu jalan dua. Berjalan berduaan itu bukan ya, yang harus dilihat itu yang masuk gitu. Ember masuk ke sumur. Wah itu lihat. Kalau nggak lihat itu 4 loh, mas sulit banget kan ya dalam Islam itu sebenarnya 4. Itu kalau nggak bisa menghadirkan itu, dicambuk kan gitu. Apalagi ini berita nggak ada saksinya kan gitu ya. Makanya orang mukmin itu harusnya memiliki persangkaan yang baik ya kepada mukminah ya. Jangan melontarkan atau ikut menyebarkan berita dusta ini. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan ini juga dikutip oleh beliau tentang firman Allah yang menjelaskan haram kita itu berprasangka buruk ya. Kenapa? Karena berprasangka buruk itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya, jauhilah oleh kalian itu persangkaan yang buruk. Ya, karena persangkaan yang buruk itu adalah dosa. Ya. Jadi orang itu kalau biasanya memiliki persangkaan, hatinya ini ya terbetik ya. Tapi kalau itu dihentikan maka alhamdulillah selamat, dia nggak jadi berprasangka buruk. Kalau sudah berprasangka buruk biasanya apa? Biasanya akan melakukan sesuatu hal atau mengucapkan sesuatu perkataan. Ya. Entah tanya ke sana ke sini, melakukan cek recek dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya mencari berita. Mencari beritanya itu kalau dalam Al-Quran setelah ayat tadi itu wala tajassasu. Nggak boleh kita itu memata-matai saudara kita. Ya, dicari aib-aibnya, dikorek kesalahan-kesalahannya. Gimana caranya ini? Informasi ini benar apa enggak ya? Nah, ditongkrongin sepekan depan rumahnya, kasih CCTV di jalan-jalan.
mata-matanya banyak sekali. Ya. Maka ini betul-betul prasangka buruk yang kemudian membawa keburukan-keburukan yang lain, yaitu tajasus, memata-matai. Ya. Bahkan nggak sampai seperti itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Kalau sudah begitu biasanya nanti akan apa? Wah, lak tenan, cerita-cerita ke yang lain. Jadi apa? Ghibah. Sampai kemudian dipermisalkan oleh Al-Qur'an kalau ghibah itu apa? Makan saudaranya yang sudah mati. Kenapa ghibah itu dipermisalkan seperti itu? Karena gimana? Kalau ada mayat, kita makan badannya, dia bisa ngadu-ngadu apa? Ngeplak kita, oh, ngawur iki. Mbok pangan lo kulitku gitu. Kan nggak bisa kan ya? Tadi mayat sudah mayat dimakan. Jadi nggak bisa bales. Ghibah itu kan nggak hadir tuh orangnya tuh. Di ghibah itu seperti tadi makan saudara kita tapi udah mati itu, dia nggak bisa membela. Coba kalau dia datang di sini terus kemudian kita kan namanya nggak ghibah, dia ada di sini kan gitu. Dia pasti akan bela kan gitu. Nggak bener kamu dusta kan gitu. Selesai masalah. Nah, jadi makan bangkai saudaranya, wah itu sangat menjijikkan ya. Dan nggak boleh lah ya, nggak boleh. Sewaktu hidup nggak boleh, mati juga nggak boleh. Jadi nggak boleh kita itu berprasangka buruk. Nah, makanya kalau dengan orang lain saja nggak boleh. Nah masa sama istri antum malah lebih boleh berprasangka buruk, gimana? Boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh kita memiliki persangkaan yang buruk dengan istri kita. Makanya rumah tangga itu cepat hancurnya kalau ya tadi curiga. Pertamanya apa? Berprasangka buruk, habis itu curiga, habis itu pasang mata-mata, larak tenan kan gitu. Ternyata enggak, wah tewas terluka, istri udah terluka, sudah nggak mau, wis gila, aku mbok padake sopo gitu. Ya ini sebaliknya juga kan ya, istri berprasangka buruk kepada laki-laki ini juga nggak boleh. Kalau keluar tapi ya yang benar. Kalau ngomong dinas bener gitu ya. Oh ternyata ini namanya bohong kan nggak boleh. Tapi bohong sama istri sebenarnya boleh. Tapi yang seperti ini nggak boleh. Ngomong keluar dinas ternyata ngemi. Aduh, dinas ternyata ngopi. Nggak boleh ya. Di rumah tangga banyak berantakan gara-gara prasangka. Nah, di kitab ini disebutkan halaman 78 tadi ya. Nah ini berbaik sangka. Supaya kita ini tidak berburuk sangka, kita juga jangan menyediakan sesuatu atau membolehkan sesuatu yang itu menjadi kesempatan untuk kita bisa berburuk sangka. Contohnya apa? Contohnya adalah kejadian kisah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini adalah wanita mulia, wanita yang awal-awal masuk Islam, hijrah 2 kali, ya, Masya Allah kan ya. Luar biasa kemuliaan beliau ini. Itu pernah beristri oleh Ja'far bin Abi Thalib. Pernah. Jadi Ja'far bin Abi Thalib kan mendapatkan kesyahidan toh. Habis syahid, terus Asma bintu Umais ini diperistri Abu Bakar. Diperistri siapa? Abu Bakar. Anna nafaran min Bani Hashim dakhalu ala Asma binti Umais. Ada sekelompok nafar itu antara 3 sampai 10 orang. Laki-laki dari Bani Hashim masuk ke rumah Asma bintu Umais padahal sudah menjadi istrinya Abu Bakar. Berarti ini kan tanpa izin kan ya. Ada laki-laki bilangannya 3 sampai 10 tuh nggak tahu berapa masuk ke rumahnya sahabiah mulia ini ya. Padahal sudah diberi istri oleh Abu Bakar dan
belum izin tapi kemudian sudah di dalam. Fadakhala Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang dari luar itu pergi entah kemana ya, terus kemudian pulang menemui, loh, bojoku kok di dalam rumah juga bersama laki-laki lain, bukan mahramnya. Ya. Ja'far bin Abi Thalib kan Bani Hashim ya. Kan mungkin ya dulu sudah biasa mungkin ya. Terus kemudian masuk lagi. Padahal beliau sekarang wahiyya tahtahu, maksudnya di bawah Abu Bakar As-Siddiq menjadi istrinya. Fara'ahum faqarahu dzalika. Maka kemudian ketika melihat mereka laki-laki ini dan melihat istrinya, nggak suka ini, nggak seneng, timbul ketidaksukaan. Tapi belum sampai curiga yang sangat. Hampir-hampir ada persangkaan buruk. Ya kan? Langsung habis itu nggak seneng, pergi menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikisahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul langsung menjawab, lam ara illa khairan. Jadi Rasul ketika mendengarkan berita itu langsung menepis dulu, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Jadi nggak ada keburukan, mereka semua itu nggak melakukan keburukan. Baik istrimu maupun laki-laki yang banyak itu yang ada di rumahmu itu, mereka semua tidak melakukan keburukan. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya untuk memberikan keteguhan dan ketenangan di hati Abu Bakar. Innallaha qad barra'aha min dzalik. Sungguhnya Allah, berarti ini wahyu. Sungguhnya Allah telah ya barra'aha, ya, menjadikan dia berlepas diri dari keburukan-keburukan itu, dari apa yang kamu khawatirkan. Jadi masalah Abu Bakar itu ketika melihat begitu, kalau nggak ditepis oleh Rasul, was-was setan bisa masuk. Nah itu Abu Bakar. Lah apalagi saya nggak enak mau. Tapi kemudian Rasul setelah mendapati hal itu, langsung kan berarti ditemui di rumahnya kan. Beliau keluar dari rumah langsung menuju mimbar. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar faqala la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza 'ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun au ithnan. Janganlah salah seorang di antara kalian masuk, ya. Seorang laki-laki masuk di rumahnya wanita bukan mahram. Sejak hari ini ya, sejak hari ini sampai kapanpun kan. Jangan ada yang masuk, ya. Yaitu istri yang ada di rumah dan suaminya mughayyibah, sedang pergi jauh, ghaib, ya, enggak ada di rumah. Kecuali masih diperbolehkan. Illa wa ma'ahu rajulun. Dalam sebuah riwayat dimatakan dia boleh masuk kalau ada satu laki-laki yang lain. Padahal ini kan sudah 3 tadi ya. Atau di dalam riwayat lain ithnan, atau 2 laki-laki yang lain. Di sarah hadis ini itu Masya Allah luar biasa. Waktu dulu zaman para sahabat, kalau ada wanita di rumah sendirian, kok ternyata ada laki-laki masuk, kok 2 dan 3, itu nggak ada persangkaan yang buruk. Jadi itu zaman dulu. Terus sarah hadis ini mengatakan kayaknya kalau hari ini nggak cukup. Maksudnya kita ini kalau ninggal istri, kok ternyata ada 2 laki-laki di situ, wah bahaya ini. Itu fitnah. Berarti ini banyak jamaah lah, ya 10 lah. Ada satu wanita di rumah, kalau kemudian ada laki-laki itu ya mungkin 10 atau 20 itu aman insyaallah. Tapi kalau cuma 2 apa 3 itu masih membahayakan. Ya. Suaminya kerja malah naudzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi luar biasa. Kalau Abu Bakar ini cemburunya karena cemburu secara watak dan cemburu secara din, agama, ya kan? Enggak maulah istriku di rumah kok ada laki-laki lain masuk, itu secara watak orang saat itu enggak mau. Ini keburukan. Apalagi secara din ya, secara agama. Sebagaimana Umar bin Khattab kan ketika Rasul nikah kan ya. Nikah sama siapa ya? Zainab ya. Terus kemudian makan-makan, Rasul mau balik kok masih ada sahabat di situ, nggak pulang-pulang, nggak enak, nggak mau masuk. Akhirnya kan terus mbok ditaruh satir biar supaya ya tadi ya, supaya nggak melihat langsung gitu.
Ini secara agama. Akhirnya diturunkanlah nanti ayat hijab itu, ya kan? Ya, saat ini belum, saat ini gitu. Waktu kisah-kisah ini. Ya. Taib. Jadi ini luar biasa cemburu ya bagi laki-laki itu penting supaya kemudian dia tidak menyediakan sarana bagi istrinya untuk bisa dipersangkai buruk. Ya tadi, kalau kita nggak cemburu kan wes bebas sopo mlebu karepmu gitu. Tamu sopo terima. Gitu. Enggak, kalau kita laki-laki harus, kalau ada tamu laki-laki nggak boleh diterima, di rumah nggak boleh. Kalau nggak ada saya jangan diterima, tutup pintunya, jawab dari luar, dari dalam. Ya, suamiku lagi pergi, kalau mau ketemu, ya nanti nunggu pulang. Gitu. Jangan, bahkan kalau perlu jangan dibuka pintunya, jawab saja dari dalam. Gitu. Itu kalau udah dibuka bahaya, kan sudah, apalagi kalau dikedipi. Apalagi kalau ganteng, ya kan, saking gantengnya. Nanti ada kisahnya belum kita sampaikan, ini kelewat ternyata, halaman 49 kalau di terjemahan saya ini. Wanita itu suka berkilah. Ya, ini kisah siapa? Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Nah, kan ganteng banget, itu terperdaya pasti itu. Wanita itu sulit dan dia pasti akan mengelak. Kalau dia punya kesalahan, maka kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Nah, itu harus pinter. Ini kesalahan siapa ini ya? Ini jadi salah dia, tapi dia yang disalahin, yang lain yang disalahin. Ya. Baik. Jadi kalau ada suami pergi baik keluar kota jauh atau cuman ke pasar gitu ya, masih di satu kota, maka nggak boleh ya bagi seorang istri itu untuk menerima tamu laki-laki, kecuali kalau mereka bersama-sama yang lain. Dan antum mau ngukur ya silahkan. Ini kalau cuma 1-2 jangan diterima. Kalau 5 bolehlah masuk rumah, tapi terus kamu masuk ke dalam ya. Jangan nemuin di ruang tamu gitu. Terus nunggu di ruang tamu, kamu nyiapin minuman, telepon saya supaya saya bisa segera pulang. Kalau saya nggak bisa pulang, tamunya suruh makan terus suruh pulang. Itu mungkin begitu ya, kan enak. Kita hari ini ada alat komunikasi. Dulu kan nggak ada kan ya. Ya jadi ini semuanya untuk sebelum sakit itu menjaga, namanya apa? Mengantisipasi. Ya. Saddan lidzari'ah bahasanya, tapi bahasa Indonesia tadi mengantisipasi supaya keburukan-keburukan itu tidak terjadi, maka antisipasi sejak dini. Ada 2-3 orang jadi boleh, tapi tutup aja lah. Aku ngerti istriku kok. Itu misalnya. Aku kan cemburuan kan gitu. Kalau dia sampai nanti kepencot dan lain sebagainya, terus aku ora dilayani, kan aku malah repot. Jadi ini mengantisipasi, ya. Dan masya Allah, ini termasuk adab Abu Bakar luar biasa. Jadi nggak ngomong apa-apa, kan terbesit sebenarnya kan ya. Tapi terbesitnya itu nggak diekspresikan dengan ucapan. Buruk sangkanya itu nggak diterusin, tapi nggak seneng langsung lapor Rasul. Ya Rasul, kejadiannya kok seperti ini ya, gitu aja. Nggak menuduh istrinya apa-apa, nggak nuduh laki-laki itu melakukan apa-apa terhadap istrinya, enggak. Cuman cerita apa adanya, saya pulang lihat itu ya Rasul. Cuman gitu dok. Berarti ini kan adab. Nggak macam-macam gitu loh, prasangkanya nggak jadi dikeluarin. Tapi sebenarnya sudah mulai ada bibit prasangkaan buruk itu. Tapi alhamdulillah kemudian Rasul menyampaikan enggak. Gitu ya. Semuanya baik-baik saja, enggak ada kekhawatiran yang kamu khawatirkan ya. Jadi ini tidak boleh ya. Jangan kita izinkan laki-laki asing yang bukan mahram, siapapun dia. Yang bukan mahram itu kan berarti siapapun dia. Bukan mahram istri kita itu adik kita, kakak kita, ya kan, Pak D kita, Pak D, terus apa lagi? Ini bukan mahram istri kita, bahaya. Karena
dalam kitab ini juga disampaikan Rasul kita yang mulia alaihi bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Ini Rasul bersabda kepada para sahabat yang mulia-mulia tadi kan, ibadahnya puncak-puncak. Hati-hati kalian semua wahai laki-laki untuk masuk ke dalam rumahnya wanita. Faqala rajulun minal ansor, maka laki-laki dari Ansor ini sahabat mulia, ya Rasulullah, afara'aita alhamu. Ya Rasul, bagaimana kalau yang masuk itu hamu? Hamu apa? Ya ipar. Maka Rasul bersabda, alhamu al-maut. Malah jadi film. Oh. Belum pernah lihat, saya cuma tahu judulnya lewat. Oh, wah ini bahaya ini. Hadis diginiin ini. Saya nggak ngerti sih isinya kayak apa film itu, tapi itu kalau ada acting dan lain sebagainya itu ya itu cari kematian mereka itu. Alhamu itu al-maut. Ipar itu mati. Ini nggak hanya ipar tadi. Kakak kita, adik kita, paman kita itu masuk dalam alhamu. Ya. Kenapa kematian? Kematian karena kalau ternyata istri kita sendirian di rumah, datang orang yang mungkin dekat dengan kita kan ya, karena saudara kita ya, itu agama istri kita bisa mati. Agamanya bisa mati, terus buta lah ya istilahnya. Pokoknya iki ora bojone embat wae kan gitu kan, iki adike bojo atau masih bojo atau iki pakdene bojo embat wae sisan kan gitu. Atau ya mau-mau saja mereka itu kan ya. Bahaya. Mati bisa jadi mati karena dirajam. Ya kalau melakukan zina kan dirajam lah perempuan ini. Atau matinya itu ketahuan kok senonoh, tidak sampai masuk padahal mungkin ya. Tapi gara-gara kowe ngono karo adikku karo akhirnya ditalak lah, ya kan? Ditalak, mati dia, maksudnya istilahnya ditalak ya. Sana pergi dari sini kan gitu ya. Makanya syariat kita itu melarang dari setiap jenis mukadimah keburukan. Ya. Ya tadi apakah dari kakak ipar, adik ipar, ya, paman. Ya. Pokoknya kalau ada satu laki-laki bersama satu perempuan, maka yang ketiga siapa? Setan, bukan antum loh ya. Ya. Makhala rajulun bi imrah illa kana asyaiton tsalitsahuma. Ya, tsalitsahuma. Jadi kita ini sadarilah, kita ini jiwanya sangat lemah, tapi godaannya sangat kuat untuk menggoda kita berbuat maksiat. Ya. Makanya kerabat kok malah masuk ya ke rumah istri kita itu lebih ngeri daripada masuknya ajnabi, masuknya orang yang bukan kerabat. Kenapa? Kalau orang asing kan ya istri kita mesti sopo mlebu-mlebu kok enak linggo wae. Tapi kalau adik kita, kakak kita kan koyoke biasa ya. Ini juga harus diperhatikan, nggak boleh. Maka kita ini kalau ngantar ponaan misalkan, kita ngantar ponaan kan, itu sampai depan pintu aja, nggak boleh kita masuk. Misalnya kita sama kakak ipar kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus antar tuh dari belakang pintu. Jangan ngelongok, apalagi masuk. Kalau belum pakai jilbab ya. Wong sampai ditulisi, tolong ya, beri sebentar waktu supaya kami bisa memakai jilbab. COD. Ada stiker gitu. COD wedi ngono kae lho. Itu kan orang ajnabi itu loh sampai begitu. Tapi nek kerabat kayaknya nggak nunggu jam waktu-waktu untuk pakai jilbab, selonong aja. Astagfirullah, tidak boleh, ya kan? Makanya dalam hadis yang lain, la yakhluwanna rajulun bi imrah illa wa ma'aha dzu mahramin. Jangan pernah seorang laki-laki berduaan bersama perempuan kecuali dia bersama mahramnya. Kecuali dia perempuan itu bersama mahramnya. Enggak boleh berduaan, enggak boleh. Pokoknya fala tuzaku anfusakum. Ora aku ki ora. Enggak, paling ora-ora malah mengerjakan sing ora-ora. Bahkan hadisnya dilanjutkan wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Nah ini sekalian termasuk di antara hal yang
menjadi pilihan itu adalah wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Ini hadisnya. Ya, enggak boleh. Faqama rajulun. Maka seorang sahabat berdiri kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan." Wahai Rasul, istriku mau pergi haji. Wa inni uktutib tu fi ghazwati kadza wa kadza. Aku ini sudah diwajibkan untuk berangkat jihad pada jihad ini dan itu. Bayangkan. Jadi ini kalau ada pasukan kok ditakyin kamu yang berangkat oleh pemimpin komandan, berarti ini wajib, ini fardu ain ini. Wallahu taala alam, saya memahaminya demikian. Tapi apa jawaban Rasul? Intalik fahujja ma'a imra'atik. Kamu pergi haji sama istrimu, membersamai istrimu. Bayangkan, jihad yang hukumnya wajib saja itu bisa tertahan gara-gara istrinya mau safar haji, safar wajib juga, ya kan? Dan ini bukan haji yang kedua ketiga, haji yang pertama, ya. Maka ya wanita kalau haji kan ya jihad juga kan ya, la syaukata fi, jihad yang enggak mengangkat senjata kata Rasul itu bagi wanita haji. Maka bayangkan di sini ada kaidah usul yang berlaku itu darul mafasid. Menolak kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan. Wanita ini kalau pergi sendirian haji tanpa mahram itu sebenarnya madharat itu. Ya kan sekarang aman dan lain sebagainya. Ini kalau menurut pendapat ini yang lebih saya condong kepadanya itu ya ikut nemenin gitu. Makanya rodok susah sithik ra apa-apa. Makanya kita tidak pernah berprasangka. Antum bisa berprasangka kalau istri antum safar nggak antum temenin. Apalagi safar sama teman kerja, naudzubillah min dzalik. Bahaya in the hoy. Ini loh maksudnya, antum coba perhatikan. Silahkan antum memilih pendapat, saya memilih pendapat nggak apa-apa. Safarnya cuma ke Semarang sendirian nggak apa-apa. Itu. Ya kalau iya, Semarang ketemu tadi ada Pak Yusuf lewat kedip gitu, duitnya akeh. Terus kemudian dia jane ya salah tapi pinter berkilah. Terus antum prasangka yang salah siapa? Aku tak kayak Loh, syariat ini dibuat itu sebagaimana, coba ini Masya Allah kan, tidak membolehkan wanita pergi safar tanpa mahram. Antum dijadikan syariat sebagai qawamah. Bukankah qawamah itu untuk melayani, mengayomi, ya kan, menjaga. Nah, kalau malah istri dicolke kaya doro wae, dikabur. Terus nek kebandang karo doro liyane kan dikepleki. Lah itu kan kebalik ya. Antum sing diblandang karo bojo. Lah kalau antum safar sendiri ya enggak apa-apa, enggak ada syariat. Laki-laki kalau safar harus ditemani istrinya. Enggak ada. Tapi lebih baik kalau ada. Oh, ini kena dewe. Iya. Jadi Masya Allah, syariat ini telah mengangkat kehormatan wanita. Sampai safar saja dia tidak boleh sendiri. Harus dijaga oleh laki-lakinya. Dan laki-lakinya ini harus betul-betul tadi riayah. Betul-betul merawat, menjaga keadaan-keadaannya. Baik ketika hadir, ketika mukim maupun ketika safar. Ketika mukim tadi, jangan masuk laki-laki yang lain. Kecuali aku. Masalah. Ya nek masmu ra apa-apa. Adikmu ra apa-apa gitu ya. Kan sekandung kan. Kakak kandung, adik kandung enggak apa-apa, bapakmu enggak apa-apa. Tapi laki-laki yang selain mahram, Pak Demu juga enggak apa-apa masuk rumah ini. Tapi selain mahram enggak boleh sama sekali. Udah ini aturan syariat. Saya sebagai kepala keluarga menetapkan ini. Kamu jangan sekali-kali
melanggarnya. Gitu. Sampaikan, kenapa sih kok begitu? Ya saya ini takut berprasangka buruk kepadamu karena aku ini cemburuan. Nah, tambah seneng nanti. Oh iya ya, tak manut taat. Baik. Ada satu hadis lagi. Jam 9.16. Ada satu hadis yang tadinya itu saya bolak-balik, ini kok susunannya di sini ya, sulit saya memahami. Terus akhirnya alhamdulillah ini diakhirkan. Idza atala ahadukum al-ghaibah fala yatruku ahlahu lailan. Kalau panjang di antara kalian safarnya, meninggalkan istri dalam waktu yang lama, maka jangan pulang di malam hari. Menemui istri fala yatruku ahlahu lailan, jangan mengetok pintu rumah istrinya malam-malam. So, ini kenapa ya? Lah ya, ada hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu. Rasul itu kalau pulang dari safar, ya, kalau malam tidak ngetuk pintu rumahnya, kana la yadkhulu illa ghudwatan au asyiyatan. Beliau tidak masuk kecuali ketika ghadwah. Ghadwah itu ketika fajar shadiq sampai kemudian matahari muncul. Itu namanya ghadwah. Atau asyiyatan. Asyiyatan itu mulai zawal, matahari di tengah itu sudah ke barat sampai sebelum terbenam matahari. Itu kan dulu maksudnya. Mungkin saya ketika baca ini teringat ada fikih itu. Karena kan dulu rumah itu kadang nggak ada pintunya seperti kita hari ini. Laki-laki masuk ya masuk saja begitu. Itu ada yang sampai ya dikira istrinya, kemudian langsung kan udah lama nggak ketemu terus bat-bat gitu. Nah, itu ternyata salah, ternyata bukan istriku, astagfirullah. Kan berat zaman dulu begitu. Masuk di rumahnya ternyata udah lama yang di situ bukan istrinya. Ya, lah sopo mbok ngerti. Itu di fikih sampai dibahas. Jadi watak yang salah itu bukan zina yang sengaja, tapi itu gimana ya? Meneng wae lain nak. Kadung iki sapa ya dikira ya balane gitu ya. Kok enak tenan kira koyo biasa nih. Tapi alasan yang lain ini disebutkan oleh syarah hadis, waqad la takunu musta'iddah listiqbali zaujiha. Jadi mungkin dia nggak siap ketemu suaminya yang datang secara tiba-tiba. Dan kalau datang secara tiba-tiba, istrinya nggak siap, suaminya tahu keburukan istrinya, maka nanti suaminya buruk sangka lagi. Iki serang genah iki gitu iki. Enggak kan nggak tahu apa wis kendor atau apa. Iki ono apa-apa iki mesti kan gitu. Belum siap-siap. Padahal kalau udah siap-siap oke itu servisnya. Tapi orang belum siap sih ya. Jadi sampai seperti ini. Makanya jangan mengetuk malam kecuali fa'amma, ini pembelaan. Fa'amma man kana safaruhu qariban. Kalau safarnya cuma deket kayak Semarang Solo gitu ya. Semarang Jogja. Tatawaqqa imra'atuhu ityanahu lailan fala ba'sa, enggak apa-apa. Kalau malam tuh sudah ngabari, aku mau pulang ya yang gitu ya. Malam ini insyaallah. Mungkin kalau terlalu malam ya tolong jangan tidur dulu gitu ya. Atau kamu tidur di awal malam juga enggak apa-apa, nanti jangan dikunci pintunya kan gitu. Selesai masalah. Oh, pesan apa kan gitu ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ini kalau di saya pertemuan ke-9 Pak Iqbal. Jadi akan kita tutup pada besok. Itu ada pertemuan yang ke-10. Memang di kitab ini untuk yang penjelasan khusus suami itu tinggal pertemuan besok. Yaitu kaitannya boleh berdusta kalau sama istri. Dan juga bagaimana kalau ternyata ada sesuatu kejadian yang kita kok pengen mukul istri. Itu insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang mendatang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 Ustaz ya? Ini ke-9. Kok di sini baru 6 ya? Nah, antum enggak hadir berapa kali?
Sejak makom berarti Ustaz ya? Oh iya, sejak makom. Oh, Makom oke. kan ada 3 sesi ya. Oh, Dan ini 6. Oh betul, 9. Good, ya. 6 dan 3, 9. Sip, mantap. Berarti terakhir 10 insya Allah besok. Bismillah. Baik, terima kasih jazakallah khair Ustadz Taufik. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pertengahan dan husnudzon, gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa suami istri tetap harus komunikasi, dan komunikasi terbaik itu ya langsung, bukan WA, bukan ini ya, karena kalau WA nanti anaknya download, nggak jadi anak nanti ya, keseringan WA. Loh iya, jadinya download, bukan anaknya di download gitu loh Pak, saking kerep-kerepnya nganggo gadget. Kemudian ini kemarin saya juga ngobrol sama Pak Mahmud bahwa ternyata memang menarik itu pernyataan dari Pak Mahmud bahwa ilmu yang kita pelajari dalam kajian pasca makom ini sejatinya tidak hanya berguna untuk kita Ustaz, tapi bagaimana kita menyampaikannya pada anak-anak kita, pada anak laki-laki termasuk pada anak perempuan. Ini ilmu yang luar biasa ketika kita mampu meraciknya, kemudian kita sesuaikan dengan standar umur anak-anak kita, ini bisa sangat powerful. Ini sebenarnya ada Ya. 4 atau 5 pertemuan untuk suami istri mendengar di kitab ini. Oke, menarik. Jadi ada damai itu lebih baik. Itu kemudian bagaimana istri melayani suami dan suami membantu istri, itu yang kedua. Kemudian ada suri tauladan yang baik, ini yang ketiga, antara sabar dan syukur, kemudian nasihat untuk suami istri. Jadi ini temanya harus didengerin bersama, yang tema-tema ini. Kemudian ada untuk istri khusus sendiri, nggak antum yang denger, ya, supaya bisa lebih menusuk kayak antum kan. Kalau sama laki-laki kan enak, ini sama-sama perempuan, ini juga ada tema-temanya. Ini bahkan nanti ada sikap orang tua terhadap anak, ini didengarkan Bapak Ibu. Bahkan nanti ada khusus di sini satu bab terakhir, nggak panjang, nasihat untuk anak. Lengkap ya. Masya Allah. Bapak ada, Ibu ada, Bapak Ibu, ya, bahkan nanti untuk anak satu pembahasan sendiri. Ya, tipis sih, gitu. Jadi sebenarnya masih lebih banyak lagi Pak Mahmud. Nggak cuman tadi suami ya. Ya, menarik. Oke, ada yang mau Masya Allah, Tuan Rela. Oke, terima kasih. Bismillah Ustaz. Oke. Temanya sebenarnya Betul. pas, karena yang tadi kan ada namanya prasangka dan husnuzon itu. Ya, Di kehidupan sosial masyarakat yang ini kisah suatu pengalaman saya dan fakta itu ya. Dalam suatu kisah nyata ya. kisah nyata lah, dalam suatu ya pekerjaan dan di kantor itu Pekerjaan. ada kejadian kolega kantor itu menceritakan Oh. dalam suatu forum, menceritakan bahwa pasangannya itu melakukan ya perselingkuhan. Perselingkuhan. Nah, ya kene kan ora pengen krungu tapi nek diceritake yo bingung juga itu loh. Lah, piye ya? Nah, makanya kan ya bingung tuh. Sebenarnya juga tidak penting juga buat kami, tapi kan ada kawan yang Sedang sedang mengalami musibah seperti itu dan cerita. Waduh, antum sisinya anu ya, dia sedang kena musibah, padahal dia mau mendatangkan musibah. nah, dan itu alhamdulillah tidak personal dalam suatu banyak yang diceritain Iya, iya. itu. Enggak cuma 1 2, Nggak cuma 1, 3. Yang kedua tentang prasangka itu, ada kejadian mahasiswa bimbingan saya itu yang sudah Pak. jadi Pak Dukuh itu, Pak? Pak Dukuh, Apa itu? Pak Dukuh itu semacam Pak RW itu, Oh ya, di daerah Sedayu, kepala desa. Sedayu Bantul sini. Enggak usah sedetail itu, Pak. Oh, nggak usah Nanti sedetail itu ya. Tahu orangnya bahaya. Ya di Jogja Ya. menangkap pelaku penjualan konten porno dulu. Itu kan juga awalnya dari prasangka-prasangka itu. Munculnya kan dari gosip-gosip Ya, ya. sekitar, lalu ditangkap saat warganya itu mau mengurus surat ke pindah warga pindah pendudukan dulu.
Ya. Dan difoto sama Pak Dukuhnya itu dan dibandingkan dengan kontennya itu dan sesuai itu lalu dilaporkan ke polisi dan diancam 15 tahun penjara itu. Munculnya itu kan juga bukan dari suatu pengakuan maupun suatu pelaporan ya, Tapi prasangka. tapi prasangka itu. Nah, ya betul. Karena korbannya itu tidak melapor itu. Seneng kok lah. Nah, Iya. jadi kan Pak Dukuhnya itu ya dari prasangka-prasangka yang beredar di warga muncul ya gibah-gibah bersama itu, Ustaz. Ya. Nah, itu. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya berarti tersembunyi masalahnya. Untuk pertanyaannya. Jadi memang kita di kehidupan sosial itu memang menghadapi hal-hal yang seperti itu. Bagi kita yang sudah tahu seperti ini, itu ya pergi, jangan dengerin. Itu nggak bener loh. Meskipun istrimu begitu, tapi nggak bener menceritakan begitu. Di sini apa faedahnya diceritakan? Nggak memperbaiki istri, juga nggak menyelesaikan masalahmu gitu. Kalau kamu ceritanya ke seorang yang ingin menyelesaikan masalah ini ya, nah itu langsung kita bisa langsung menusuk kalau itu teman kerja dan kita udah deket kan ya. Itu langsung aja, bro jangan gitulah. Ini nggak pantas dibicarakan di sini. Kalau ini pantasnya dibicarakan kepada misalnya ustadz atau apa yang ingin menyelesaikan masalah. Kalau nggak bisa begitu ya anu aja toh, izin ke belakang atau pura-pura bikin kopi atau apalah. Ya karena nggak baik ya mendengarkan yang seperti itu. Ya. Nggibahi istrinya kan gitu ya. Oh ini yang bercerita perempuan. Oh lo. Di hadapan laki-laki, maksudnya apa kan gitu. Kalau suamiku begitu, aku tak sama kamu aja gitu. Wah berat para lain. Itu betul lah, setan itu pinter. Ketika sedang terjadi masalah suami istri, biasanya setan-setan itu lain, setan-setan yang lain itu ngirim sinyal dan kemudian satu yang terdolimi merasa terdolimi itu digoda, benar, digoda. Dan bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama. Makanya kita kalau melihat sesuatu musibah ya, itu jangan kita cela dia. Jenggotan cingkrangan iso koyo ngono. Nah, itu kita bisa terfitnah dengan kalimat kita itu. Ayo kita soleh koyo ngono. Wah, kita sing urung soleh, wah, kena tuh fitnahnya. Jadi harusnya malah melihat seperti itu, alhamdulillahilladzi faddalani. Ya Allah, alhamdulillah engkau mengutamakan diriku ini tidak mendapatkan sesuatu yang seperti itu, tapi jangan keras-keras, nanti dia tersinggung. Doanya gotowa. Lah, tidak boleh. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya nggak tersembunyi bahwa ini kalau di dalam surat Al-Hujurat nanti coba antum cek tafsirnya ya, bahwa kita itu tidak boleh berprasangka memang kepada orang-orang yang dia itu tampak baik. Tapi bagi orang-orang yang sudah melakukan keburukan terang-terangan, kita itu sulit untuk tidak bisa berprasangka buruk pada dia. Yang seperti ini tidak masuk di ayat ini. Wong dia wis begitu orang genah, wedoan ini apa harus mengarah ke arah sana kok ternyata lah bener jualan apa konten-konten dirinya misalnya kan hari ini malah ada mungkin ya dirinya sendiri yang dijual atau menjual orang lain atau dan yang semisalnya. Berarti ya nggak perlu dari tadi ya. Itu prasangkanya mungkin prasangka yang bukan dosa wallahu taala alam karena tadi gimana kita bisa tidak berprasangka wong dia ini terang-terangan gitu. Jadi wallahu taala alam ini perlu dicek lagi nanti tafsirnya Al-Hujurat ayat 12 coba antum nanti cari tafsir saya ada membaca salah satu tafsirnya itu adalah orang-orang yang memang menjaga dirinya kebaikan. Tapi kalau kemudian orang itu memaparkan dirinya untuk diprasangkai, lah itu ya gimana kan itu. Wallahu taala a'lam shawab. Cukup ya teman-teman ya, sudah 9:30. Wah masih banyak Ustaz. Gimana Ustaz? Lanjut? Ya, pertemuannya tinggal sekarang. Oke. Boleh Pak. Silakan.
Pak Tirta apa Pak Agus? Satu-satu deh, satu pertanyaan, jangan panjang-panjang ya Kak. Berarti oleh gue. Cek. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaannya, satu A dan satu B, satu C. Ini kalau masalah husnuzon dan tadi yang disampaikan perselingkuhan tadi, kan kalau yang tersebar di masyarakat dan kemudian sampai infonya ke saya itu ada hadis yang kemudian kalau ada terjadi zina kemudian 40 rumah kemudian mendapatkan keburukan dari perbuatan 40 rumah di sekitarnya itu. Apa hadisnya itu? Saya tidak tahu di situ Benar, waktu itu, alhamdulillah. Jadi Ya, karena jawabannya PR. karena qadarullah itu di lingkungan kami, di lingkungan saya dan istri itu, ya baru kemarin saya baru dapat infonya qadarullah juga. Alhamdulillahnya juga, alhamdulillah balik ketahuan karena seperti ya kita tahu beliau itu orang baik, kemudian ya. sering baca Quran, yang kita tahu karena tetangga sebelahnya itu. Ini kan Ya, ini. nggak selamat lah pokoknya kita ini. Mau baca Quran, mau sholat Iya, malam, iya. ketemu wanita bertekuk lutut. Makanya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau terus kemudian rumah yang sekitarnya saya belum tahu itu. Nanti coba saya cari kalau ada. Terus kalau kayak Barakallahu fikum. Ya silakan. Terakhir ya. Ada yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tadi Ustaz, ada dari Rasulullah menyampaikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya itu terus tadi dikaitkan dengan hari ini ya. Hari ini kalau kita praktekkan mungkin tetap tidak bisa ya, dengan kondisi yang seperti ini. Nah, apakah itu juga nanti pengaruh ketika kita menyikapi hukum yang ada di hari ini gitu, Ustaz. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kerabat yang minta didampingi dalam proses talak di pengadilan agama. Dan saya baru tahu ternyata di situ bahwa menurut aturan Kemenak atau Depak itu talak yang diakui di Indonesia itu yang di depan pengadilan. Jadi ketika suami mentalak istrinya di rumah, itu syaratnya harus berpisah dulu 6 bulan baru bisa maju ke pengadilan. Nah itu berbeda dengan apa yang saya ketahui dari ilmu pernikahan lah istilahnya. Kalau talak itu ada di mutlak di suami gitu ya. Itu kan dulu seperti itu. Perlu di hadapan hakim kan. Nah, itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi bagaimana dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan prosedur itu kan ya? Ya kalau secara, tapi ini memang harus detail ya. Masalah talak ini luar biasa, para ulama itu pembahasannya panjang banget gitu ya. Bahkan ada talak yang kinayah tapi tidak dimaksudi niat untuk mentalak, itu juga nggak jatuh talak. Terus bagaimana kalau talak itu marah, itu yang dia sampai nggak ngerti apa yang diucapkan, apakah jatuh apa enggak, bagaimana talak 3 kali itu jatuh apa enggak. Itu pembahasannya panjang. Artinya memang perlu dikonsultasikan dengan orang-orang yang mengetahui ilmu ini gitu. Dan ya yang diambil adalah apa yang di ilmu tersebut, bukan apa yang hari ini di kantor KUA atau pengadilan agama itu. Iya, itu harus seperti itu, pisah 6 bulan, terus ternyata yang diakui kalau talak itu diucapkan di hadapan hakim dan sebagainya itu. Lah wis lewat kok. Masa mau diulang lagi kan gitu ya. Ya kalau itu untuk mensahkan supaya terjadi ya udah lakukan aja, tapi kan itu sudah artinya sebenarnya sesuatu yang tidak berguna gitu. Tapi itu untuk tadi aja, untuk
betul-betul ya secara administrasi aja terjadi gitu ya. Gitu. Harus di rumah dulu. Orang tuanya. Terus harus kembali lagi ke bekas suaminya. Nah, iya. Nah ini makanya ini. Berat toh. Sudah ditalak kok bertemu lagi. Gimana kan ya? Jangan-jangan Itu namanya teklek kecemplung kalen. apa terus? Timbang golek pilih balen. Ya wis. Sulit itu, artinya kalaupun itu dilakukan berarti ada pelanggaran syariat. Ya. Allah taala alam. Berarti solusinya harus Manut syariat harus. syariat. Kembali Ya, dipahamkan. anulah direkayasa gimana supaya oh iya kembali tapi enggak. Kan bisa ya insya Allah. Gitu Mas Agus, gak usah dipikir berat-berat. Oh bukan, apalagi bukan jenengan toh, ya sudah. Terima kasih Ustaz Taufik, terima kasih teman-teman.